Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khotimah Handayani. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah struktur beton, balok dan plat dari program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan video pembelajaran untuk pertemuan ketiga dari mata kuliah struktur beton, balok dan plat. Mata kuliah ini memiliki 3 CPMK. CPMK pertama mampu menerapkan konsep provisi keamanan terhadap gaya luar dan gaya dalam sesuai prinsip desain beton bertulang. CPMK 2 mampu menganalisis kebutuhan tulangan dan dimensi plat dan balok, struktur beton bertulang sesuai SNI yang berlaku. CPMK 3 mampu memvisualisasikan hasil desain dalam bentuk gambar teknik dan detailing penulangan sesuai kebutuhan. Pada mata kuliah ini, saya menggunakan buku dari dosen UMS, yaitu Bapak Ali Asroni, terbitan MUP. Pada mata kuliah ini, ditujukan untuk mahasiswa semester 5 dengan bobot 2 SKS. Baiklah, kita simak video pembelajaran untuk pertemuan ketiga mata kuliah struktur beton, balok dan plat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sekarang mengikuti perkuliahan ketiga dari mata kuliah struktur beton, balok dan plat. Jadi hari ini kita akan membahas tentang analisis dan desain lentur balok persegi ulangan tunggal. Sebelumnya, untuk mengawali perkuliahan, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk menambah keberkahan sesuai dengan SK Rektor untuk pekan ketiga, hari ini kita akan mengawali perkuliahan dengan membaca surat Al-Kautsar, surat Al-Maun dan Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar. Shadaqallahul azim. Baik, kita langsung saja untuk kuliah ketiga hari ini. Untuk kuliah ketiga hari ini merupakan lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Pekan ke-1 atau pekan pertama kita sudah belajar tentang beton dan bahan penyusunnya. Kalau kita mau memahami apa itu struktur beton bertulang, kita harus memahami bahan-bahannya. Beton tuh apa sih? Bagusnya di apa? Mekanikalnya seperti apa? Begitu juga dengan baja. Kemarin kita sudah belajar bahwa beton itu bagus di kuat tekan, kalau baja bagus di kuat tarik. Kita juga sudah lihat uji tarik baja. Kenapa material baja dipakai daripada mungkin material lain seperti aluminium? Karena di baja ada yang namanya yield point dan juga dia bisa strain hardening. Jadi setelah leleh dia masih bisa mengalami perkuatan. Jadi memang tidak pakai aluminium maupun material lain seperti karet dan lain sebagainya. Jadi memang baja dipilih karena dia memang paling sesuai untuk struktur beton bertulang. Nah, yang pekan kedua kita juga sudah membahas terkait provisi keamanan, sebuah perencanaan struktur bangunan secara umum, baik baja maupun beton dan struktur yang lain, khusus bangunan. Nah, nanti untuk pekan ini kita akan belajar aplikatif ya, menganalisis dan mendesain tulangan dari balok persegi. Nah, untuk pekan ini khusus tulangan tunggal. Pekan ke depan kita akan belajar tulangan rangkap dan seterusnya. Sampai ke pekan 14. Oke, di awal perkuliahan saya sudah menyampaikan
di di mata kuliah struktur beton, balok dan plat ini kita ada 3 CPMK. Nah, untuk pekan ketiga kita akan berfokus pada CPMK yang kedua, mampu menganalisis kebutuhan tulangan dan dimensi plat dan balok beton bertulang sesuai SNI yang berlaku. Nah, karena kita baru di pertemuan ketiga, maka kita fokusnya di balok terlebih dahulu. Untuk plat, kita nanti setelah UTS akan kita bahas. Jadi sebelum UTS itu akan diambu oleh saya, setelah UTS akan diambu oleh Prof. Solikin. Baik. Untuk referensi, wajib ya Anda harus paham tentang SNI. Nah, juga kalau masalah contoh soal dan lain sebagainya, Anda bisa menggunakan buku dari dosen UMS yaitu Pak Ali Asroni, ataupun Anda bisa menggunakan referensi-referensi lain untuk menambah pengetahuan terkait struktur beton bertulang. Untuk kuliah ketiga akan ada 4 poin yang akan sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama sebenarnya konsep dasar beton bertulang itu seperti apa. Nah, yang kedua nanti ada menganalisis kebutuhan tulangan pada balok itu seperti apa. Nah, nanti Anda akan lihat ternyata kita nggak sembarang menganalisis tulangannya lebih banyak itu lebih bagus. Oh ternyata tidak. Nanti kita akan lihat di jenis kerusakan lentur balok. Dan yang keempat, untuk provisi keamanan tadi, salah satunya juga ada faktor rasio tulangan yang menjadi batasan ketika kita mau menghitung kebutuhan tulangan gitu. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin saya akan mereview perkuliahan sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan yang harus Anda paham sebelum kita melanjutkan kembali ke pertemuan ketiga ini. Nah, ini silahkan dibaca-baca materi sebelumnya ya. Dibaca bahwa pertanyaan pertama, apa sih keunggulan dan kelemahan dari struktur beton bertulang? Siapa yang bisa jawab? Silahkan. Saya. Oh, oke. Silahkan. Apa Mas keunggulan maupun kelemahan dari struktur beton bertulang mungkin dibandingkan dengan struktur baja ya? Jadi untuk kelebihan struktur beton bertulang sendiri itu lebih tahan api dan harganya relatif murah. Tapi untuk kekurangannya sendiri itu sangat berat dan proses pembuatan pengaplikasiannya itu sangat lama dibandingkan struktur baja. Untuk struktur baja sendiri untuk kelebihannya itu ringan dan mudah dalam pengaplikasiannya dan memiliki kuat tarik yang sangat tinggi. Tetapi kekurangannya untuk perawatannya itu rumit dan harganya sangat mahal. Betul sekali, benar. Sip, berarti sudah membaca materi dan memperhatikan pertemuan sebelumnya. Oke, jadi kalau kita mau belajar kan harus tahu ya kelemahan dan kekurangannya. Nanti kalau di struktur baja Anda bisa ke Pak Abdul Rahman ya. Nah, yang pertanyaan kedua nih, sebelum kita menghitung kebutuhan tulangan, kita harus tahu terkait keamanan, provisi keamanan pada perencanaan struktur beton. Kira-kira siapa yang tahu nih bagaimana konsep keamanan pada perencanaan struktur bangunan secara umum? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Pak. Untuk menentukan keamanan pada perencanaan struktur bangunan itu bisa dengan memperbesar beban dan mereduksi kekuatan. Iya, betul. Jadi itu konsep sederhana. Jadi konsep sederhana itu adalah prinsip LRFD ya. Load-nya atau bebannya diperbesar, lalu capacity atau kekuatan dari material atau elemen tersebut direduksi sehingga akan keamanan itu bisa kita raih ya, karena sudah ada faktor-faktor tadi. Nah, kalau mau merencanakan harus tahu peraturannya.
Kira-kira kalau perhitungan struktur beton bertulang itu menggunakan SNI apa? Ayo. Oke. Silahkan. Peraturan yang dipakai dalam perencanaan struktur beton yaitu menggunakan peraturan SNI 287 2019. Oke, 2847 2019. Sip ya. Jadi semua sudah paham bahwa sebelum kita menghitung kebutuhan dari suatu beton bertulang, ya, kita harus memahami ketiga hal ini. Kalian harus tahu bahannya seperti apa, kelemahan dan keunggulan, dan juga prinsip keamanan itunya seperti apa, dan yang ketiga peraturan-peraturan yang dipakai. Nah, peraturannya Anda bisa akses di Spada ya, silahkan. Semua materi dari pertemuan pertama dan terakhir nanti akan saya unggah di LMS kita di Spada. Lalu juga di sini ada Anda bisa diskusi, di sini ada SNI, nanti ada link, saya akan berikan link SNI apa yang akan kita pakai. Secara garis besar ada 3 SNI, nanti Anda bisa akses di Spada. Dan juga ada kontrak perkuliahan, materi dan kuis, dan tugas-tugas silahkan bisa diupload di Spada. Gitu? Ada pertanyaan? Cukup ya. Baik, kita langsung ke materinya ya. Jadi nanti ada 4 bab yang bab pertama adalah konsep beton bertulang. Jadi sebenarnya seperti apa sih konsep beton bertulang itu? Di awal saya sudah membahas bahwa kita harus kenalan dulu dengan bahan-bahannya. Beton itu kuat ditekan, tulangan itu kuat ditarik. Anda sudah paham dan tadi sudah bisa menjawab. Nah, untuk memahami konsep beton bertulang kita itu bisa melihat dari struktur paling sederhana, yaitu balok dengan apa ini? Peletakan sendirol. Kalau ada suatu balok ya, balok beton begitu, itu kalau ada ditambahkan beban P ya, maka area atas yaitu akan mengalami tekan ya. Jadi dilihat dari panahnya, panah merah itu ke tengah, artinya area yang tengah, area garis netral ke atas itu akan mengalami tekan. Sedangkan untuk garis netral ke bawah dia akan mengalami tarik. Nah, seperti kita tadi tahu bahwa beton itu bagus ditekan, lalu baja itu bagus ditarik. Nah, area tarik yang di bawah ini itu tidak bisa ditahan oleh beton, sehingga dia perlu bantuan untuk perkuatan. Jadi ditambahlah tulangan baja. Nah, kalau secara 3D ya, ini Anda bisa lihat seperti ini. Nah, kok ini atasnya ada, bawahnya ada? Nah, itu nanti ada di pertemuan selanjutnya. Tapi secara umum struktur beton bertulang itu akan membentuk seperti ini. Jadi ada tulangan, ada yang melengkung itu, lingkaran itu disebut tulangan sengkang. Lalu yang merah-merah itu adalah tulangan utama atau tulangan longitudinal. Jadi biar ada gambaran begitu ya, struktur beton bertulang itu seperti apa. Gitu. Oke, waduh, kita masuk ke konsep ya. Untuk konsep sederhana kita akan membahas yang tunggal dulu. Tunggal itu apa? Tunggal itu tulangannya hanya di satu sisi saja, hanya di bagian tarik saja, gitu. Nah, di selimut beton itu berdasarkan SNI 2847, jadi semua hal perhitungan kita harus didasarkan dengan SNI ya. Dalam hal ini SNI 2847, tabel 20.6.1.331. Bisa dilihat di sini. Kalau dia kontak dengan tanah, ketebalannya berapa? 75. Kalau tidak terpapar cuaca atau tidak kontak dengan tanah, berapa ini? 50 atau 40? Lebih tebal mana? Lebih tebal yang
75 ya, yang kontak dengan tanah. Pertanyaannya, kenapa yang kontak dengan tanah selimut betonnya harus lebih tebal? Nah, kenapa sih selimut beton itu penting ya untuk struktur beton ya, beton bertulang ya khususnya. Nah, kita akan belajar sedikit kimia ya. Di mata kuliah kimia Anda sudah belajar tentang reaksi semen dan juga beton terhadap lingkungan agresif. Nah, ini jadi pengaruh lingkungan agresif pada contoh ini adalah area laut ya, ataupun di dalam tanah. Kalau untuk tanah itu biasanya lebih banyak asam sulfat. Kalau untuk laut lebih banyak asam klorida. Nah, kalau senyawa asam tadi itu bereaksi dengan beton, maka akan menghasilkan gypsum yang menyebabkan volume beton menjadi membesar. Kalau volume betonnya membesar jadi apa? Pecah, spalling ya, jatuh, lalu menyebabkan apa? Tulangannya terlihat dan korosi seperti ini. Ini contoh saja ya. Ini contoh. Nah, kalau betonnya itu spalling itu terlepas ya, terlepas dari balok, maka tulangannya akan terlihat dan terpapar dengan udara atau oksigen, sehingga akan menyebabkan hal ini tentu tidak kita inginkan, karena kalau korosi maka kekuatan beton akan menurun. Anda bisa lihat di jurnal saya di Dinamika UMS, di situ juga bahwa beton itu memang sangat tergantung dari lingkungannya. Kalau dia di lingkungan sulfat, maka kekuatannya turun drastis. Tapi kalau di lingkungan yang biasa, ya air biasa, air di daratan biasa, maka akan stabil. Nah, Anda bisa akses beberapa jurnal untuk mendukung beberapa teori-teori yang sudah ada di struktur beton bertulang. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Ternyata memang selimut beton itu sangat penting. Nah, berapa selimut beton itu? Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini bentuk balok secara umum ya. Ini ada tepi beton, lalu yang bulat-bulat ini adalah tulangan longitudinal. Kita kemarin sudah belajar di pertemuan sebelumnya, nama lain dari tulangan longitudinal banyak ya. Ada tulangan utama, tulangan lentur, tulangan memanjang, dan banyak istilah lain di lapangan yang untuk menunjukkan bahwa itu untuk menahan lentur. Oke, kita masuk ke studi kasus. Kalau nih balok kita ukuran 300-500, lalu kekuatan atau kuat tekannya mutunya 20 MPa, lalu kuat tariknya 300 MPa misalkan, lalu dia harus bisa menahan momen ultimate berapa? 80,8 kiloton. Jadi ada istilah kuat desain, lalu ada kuat ultimate dan kuat nominal. Kita sudah belajar di pertemuan kedua kemarin ya. Nah, jadi untuk momen ultimate berarti ini beton mau didesain bisa menahan 80,8 kN/meter. Maka gimana menghitungnya? D tadi kita sudah bisa ya, sesuai rumus tadi. Konsep utamanya itu adalah kesetimbangan. Kalau kesetimbangan maka baloknya itu tidak rusak. Kalau sudah tidak seimbang berarti dia sudah rusak. Nah, hal ini untuk menghitung tadi tinggi C berapa, luas tulangan berapa, kita memakai prinsip kesetimbangan. C ini adalah kompres itu tekan, C-nya adalah konkret, jadi gaya
tekan dari konkrit atau beton, TS itu tensile, S itu steel. Jadi dari bajanya, kuat tarik dari baja sehingga tekan dan tariknya itu seimbang. Nah, kebutuhan tulangannya berapa? 700. Maka jumlah tulangannya kita bisa bagi dengan luas satu tulangan ya. Satu tulangan 1/4 pi D kuadrat. Hasilnya pasti nggak bulat ya. Kalau dalam hal ini 2,52. Bisa nggak kita masang tulangan 2,52? Kita pesen ke itu pabrik, tolong yang ukuran 2,52, nggak bisa. Nah, kita harus dibulatkan menjadi 3 batang. Kalau digambarkan seperti ini. Jadi ditempatkan di area tekan apa tarik? Tarik, ya. Oke. Nah, kita masuk ke materi ketiga pada pertemuan hari ini tentang kerusakan lentur balok. Secara garis besar ada 3 jenis kerusakan pada balok ya. Yang pertama itu adalah kondisi over-reinforce. Over-reinforce itu berarti terlalu banyak tulangannya. Nah, kalau di SNI 2847 istilahnya bukan over-reinforce, tapi tekanan terkontrol. Cirinya apa tekanan terkontrol? Betonnya sudah maksimum, artinya sudah mau retak, tapi tulangan bajanya masih kuat, belum leleh. Nah, hal ini akan menyebabkan kegagalannya itu sebagai kegagalan getas ya, brittle, mendadak gitu ya. Ini tentunya tidak kita inginkan, sangat berbahaya. Masa sih berbahaya? Nanti kita lihat ya, akan saya tampilkan video. Nah, yang paling ideal itu sebenarnya balance ya. Ketika betonnya rusak, tulangannya mulai leleh. Jadi itu paling ideal. Tapi kondisi ini sulit dicapai. Karena apa? Tadi kita udah tahu kan. Yang paling ideal apa? Namanya kondisi under reinforce atau dalam SNI disebut sebagai tegangan terkontrol, di mana betonnya belum retak, tapi bajanya sudah leleh. Masa sih kayak gitu aman? Ya, nanti akan kita lihat ya. Kondisi ini disebut dengan kegagalan ductile, dan ini adalah yang paling direkomendasikan untuk perencanaan. Masa sih? Percaya nggak? Kita lihat ya. Kita lihat contoh di video ini ya. Ini adalah contoh kegagalan getas. Tadi getas tadi ada betonnya rusak duluan, tulangannya masih. Kita lihat. Ini kalian bisa lihat di YouTube ya dengan sumber ini ya. Garis-garis ini adalah letak yang digambar. Masih lurus ya, masih lurus. Gimana? Mau nggak kalian kalau gedungnya kegagalannya seperti itu? Tidak. Satu, dia itu mendadak. Bisa dilihat di sini letupannya hampir-hampir tidak ada, nah, hampir-hampir kecil sekali. Letaknya juga sangat lembut sekali ya, sehingga orang tidak terlalu aware. Yang mungkin aware tapi kalau tulangnya letaknya lembut, biasanya air masih bisa. Ternyata yang terjadi apa? Meledak. Betonnya meledak. Yang kedua, yang pertama tadi tidak ada warningnya. Ciri-ciri kalau si balok ini mau rusak. Yang kedua, betonnya meledak gitu ya. Tentunya ini sangat berbahaya. Material dari ledakan tadi bisa mengenai itu lebih berbahaya. Satu, bahaya peruntuhan bangunan. Yang kedua, bahaya materialnya mengenai. Kita lihat kegagalan
biasanya direkomendasikan untuk perencanaan. Bisa dilihat ini semakin gayanya semakin besar, dari 6 10 itu ada tahapan kekuatan atau gaya yang dikenakan ya. Makin lama naik, jadi bisa kalau di tab itu harus kita gambarkan. Jadi dia di kotak, area yang letak itu di kotak. Semakin lama makin tinggi ya, makin tinggi. Lalu makin tinggi. Nah, Anda bisa lihat petakannya makin besar. Kira-kira kalau petakan segini, orang-orang sudah pergi untuk menyelamatkan diri apa enggak? Sudah ya. Nah, baru terlihat mulai retak ya. Jadi ini sangat besar, tapi betulnya belum rusak. Sangat besar sekali, baru mulai. Nah, kira-kira kalau petakannya segitu, orang pasti akan sudah nggak nyaman. Coba Anda lihat lanjutannya ya. Nah, lanjutannya sudah permanen. Nah, kita lihat. Bandingkan dengan video pertama tadi yang dia lanjutannya tidak terlalu besar. Ini berarti antara titik tengah dan tumbuhan ini lanjutannya sudah. Apa yang terjadi kalau lanjutannya seperti ini di suatu bangunan? Efeknya apa? Apa namanya? Retak ya, retak-retak pada permukaan atau keramiknya. Untuk latihan, silakan Anda mengerjakan tugas. Ini ada sedikit berbeda. Ya. Sama-sama menghitung tulang atau longitudinal, tapi ini adalah momen negatif. Momen negatif itu berarti di atas itu tekan apa? Tarik. Kalau negatif, momen negatif tarik ya. Momen negatif yang atas itu tarik, yang bawah tekan. Sehingga tulangan ditempatkan di area atas. Ya. Silakan dikerjakan dan diunggah di sepadan. Itu sekian dari saya. Ada pertanyaan? Ya, silahkan tugas diunggah di sepadan. Saya sibukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebagai tambahan, video ini dibuat untuk syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.